Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Izinkanlah kami memandu jalannya kegiatan siang hari ini. Kami akan melaksanakan konferensi pers terkait upaya Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polres Metro Tangerang Kota, sebagai wujud atau misi memberikan perlindungan yang terbaik kepada kelompok rentan, ya, karena korbannya ada anak, ada beberapa orang anak. Dan ini atensi dari Bapak Kapolda Metro Jaya, dan pengungkapan dan penanganan kasus ini juga telah mendapat asistensi dari Subdit Renakta Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya hingga Direktorat PPA Bareskrim Polri. Kemudian para hadirin sekalian yang kami hormati, kerjasama dalam penanganan kasus ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan, menghadirkan negara kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota khususnya. Kerjasama yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota ini juga dilakukan bersama-sama dengan jajaran Kementerian PPA. Hadir saat ini, mohon izin di sebelah kiri kami, Bapak Nahar SH MSI. Beliau adalah Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA. Kemudian terima kasih Pak atas kehadirannya. Saat ini juga hadir yang telah memberikan dukungan dan asistensi serta kerjasama Ibu Ai Mariati Soliha. Beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian hadir dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang Bareskrim Polri, ya, yang mewakili Ibu Direktur yaitu AKBP Emma Rahmawati SIK. Beliau juga hadir yang selama ini telah memberikan asistensi kepada penyidik di Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Kemudian Ibu Kasubdit Renata Direktur Reskrim Polda Metro Jaya juga hadir atas perintah Pak Direktur Reskrim memberikan asistensi, dan yang senantiasa di lapangan bersama-sama dengan Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Mulyani SEMM AKCA, dan Bapak Tihar Sopian dari atau beliau selaku Kepala DPA P3KB Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kota Tangerang. Selanjutnya, untuk membersihkan waktu, kami persilakan Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, untuk menjelaskan proses penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dan atau perbuatan cabul yang beberapa korbannya adalah anak di sebuah panti asuhan di Kota Madia Tangerang. Mohon izin Pak Kapolres, kami persilakan. Ya. Tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan proses pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan atau percobaan cabul terhadap anak yang dilakukan di panti asuhan Yayasan D di wilayah Tangerang. Tentunya pengungkapan ini diawali dari penerimaan laporan pada tanggal 2 Juli 2024. Kami SPKT Polres Metro Tangerang Kota menerima laporan dari saudari Fatimah yang merupakan kerabat salah satu korban, yaitu saudara RK usia 16 tahun, di mana pada saat itu didampingi oleh petugas P2 TP2A Kota Tangerang tentang melaporkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dan dialami oleh yang bersangkutan di panti asuhan tersebut.
tentunya pada saat itu kita langsung melakukan pemeriksaan visum ya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang didampingi oleh petugas P2 TP2A maupun saudari pelapor yaitu saudari Fatimah. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada saat itu kurang lebih 11 orang ya. Kemudian yang terakhir baru kita melakukan pemeriksaan terhadap korban saudara RK ini setelah korban ini siap, karena memang untuk anak ini perlu penanganan dan treatment khusus. Tidak semudah kita tiba-tiba memeriksa anak tersebut. Tentunya kita butuh kesiapan anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya pada saat pemeriksaan tersebut baru pada tanggal 30 September kita baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dan itu pun didampingi oleh dari P2 TP2A termasuk juga dari pelapor atau saudara dari saudara RK ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi berjumlah 11 orang, kita menemukan fakta baru bahwa ada korban lain, yaitu saudara J dan M ya, yang menjadi korban selain saudara RK. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan M ini, kembali kita dapati ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu saudara Sudirman selaku ketua yayasan. Kemudian yang kedua adalah saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Dari 3 orang yang kita panggil ya, 2 orang yang datang yaitu adalah saudara Sudirman dan Yusuf Bahtiar. Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Sudirman dan saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan saudara Yandi Supriyadi ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini ya, bisa melaporkan kepada kita ya. Tengah ya? Belum Pak. Ini belum. Oke. Tengah. Oke. Tengah ya? Ya. Oke, kanan. Ya. Kanan ya? Ya. Oke. Udah? Cukup ya. Ya. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021
24 kami beserta Dinas Sosial maupun P2TP2A kami mendatangi panti asuhan tersebut dan mendapati ada 13 orang lainnya termasuk 2 balita, ya, masih bayi, ya. Kemudian dari 13 orang tersebut akhirnya sementara kita amankan dan kita titipkan di rumah perlindungan sementara Dinsos Kota Tangerang. Alhamdulillah tadi juga sudah dilihat oleh Bapak Menteri didampingi oleh Ketua KPAI untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut memang dalam kondisi aman dan dalam proses untuk pemulihan trauma, ya, selama berada di RPS tersebut. Kemudian dari hasil koordinasi dengan Dinas Sosial bahwa untuk Yayasan D tersebut saat ini hanya memiliki akta pendirian yayasan pada tahun 2026 dan sampai saat ini belum didaftarkan dan belum tercatat pada Dinas Sosial Kota Tangerang. Kemudian tentunya dalam penanganan tersebut kami sangat terbantu karena kami sejak awal kami diberikan asistensi dan supervisi baik itu dari unit atau subdit Renakta Polda Metro Jaya maupun Direktorat PPA Barreskrim Polri, termasuk kami juga dibantu oleh dari Kementerian PPA juga, termasuk dari KPAI Republik Indonesia, sehingga kami dapat lebih optimal dalam menangani perkara ini. Kemudian pada kesempatan ini perlu kami sampaikan untuk korban-korban, ya, yang 4 anak dan 3 dewasa untuk umurnya, ya. Untuk DZ ini laki-laki umur 8 tahun. Kemudian FMK laki-laki 13 tahun. Kemudian MS laki-laki 14 tahun. Kemudian 4 RK ini sebagai korban awal, ya, itu 16 tahun. Kemudian untuk yang dewasa 3 orang yaitu M usia 30 tahun, J usia 19 tahun, kemudian 3 AK umur 20 tahun. Kemudian adapun para pelaku ini bisa melakukan perbuatan tersebut, modus operandi yang digunakan pelaku untuk membujuk rayu para korban ini adalah korban akan diberikan uang apabila korban mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian tentunya motif pelaku ini melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tersebut karena memang ada orientasi penyimpangan seksual sesama jenis. Jadi seperti itu. Kemudian barang bukti yang berhasil kita sita yang jelas satu adalah pakaian yang digunakan korban. Kemudian yang kedua adalah hasil ver maupun pemeriksaan psikis, ya, terhadap para korban yang dilakukan oleh psikiater yang ada di P2TP2A. Sedangkan para pelaku ini kita sangkakan dengan persangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam pasal 76E dan 76I Yungto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 289 KUHP. Kemudian upaya-upaya yang akan kita lakukan ke depan
untuk memaksimalkan penyidikan yang kita lakukan maupun pengembangan perkara ini, yang jelas satu, kita akan membuat posko pengaduan di unit PPA Polres Metro Tangerang Kota, dan kita juga membuat WA pengaduan di 0822 110 0110. Kemudian kita juga mendalami apakah tindak pidana lainnya yang dimungkinkan dalam peristiwa ini, karena kami mendapatkan informasi bahwa adanya penutupan informasi bahwa status anak itu, karena ada anak-anak ini yang masih mempunyai orang tua, namun dikatakan bahwa anak ini anak yatim piatu. Tentunya apakah ini hanya untuk mendapatkan uang dari para donatur sehingga donatur merasa kasihan terhadap anak-anak tersebut. Kemudian tentunya ini dimungkinkan ada dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang, termasuk kita terus berkoordinasi dengan Kementerian PPA maupun KPAI, Kementerian Sosial, termasuk dengan pemerintah Kota Tangerang untuk terus mendampingi para korban supaya trauma terhadap perbuatan yang dialaminya bisa segera teratasi dan dia bisa beradaptasi dan bergabung lagi dengan masyarakat. Sementara itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Demikian Pak Kapitumas atas penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, selanjutnya kami persilakan Bapak Nahar dari Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA. Kami persilakan Pak untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak Kabid, Pak Kapolres, dan seluruh yang hadir. Pertama-tama tentu kami dari Kementerian menyampaikan apresiasi Pak terhadap pengungkapan kasus ini. Kami tahu bahwa ini kasus yang tidak mudah, dan dengan niat, dengan komitmen yang kuat, dengan profesionalisme kepolisian, lalu kemudian kasus ini bisa keangkat. Belajar dari kasus ini tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, ini peringatan gitu ya, bahwa kekerasan terhadap anak itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid itu memungkinkan terjadi karena anak adalah kelompok rentan, karena tadi anaknya karena sifat dan karena usianya yang masih anak, dan apalagi anak-anak yang tadi dalam kategori yang dititipkan. Oleh karena itu ini menjadi penting. Dari data yang kami himpun di pelaporan Pak, bahwa tahun 2024 saja itu ada 22.000 korban kekerasan terhadap anak. Itu yang dilaporkan ya, 22.000 korban. Tapi berdasarkan prevalensi hasil survei bahwa anak Indonesia yang mengalami kekerasan itu angkanya sangat fantastis, ada 7,6 juta. Dari ukuran anak usia 13 sampai 17 tahun. Hasil survei 2024 itu ada 7,6 juta. Yang khusus kekerasan seksual, yang mengalami kekerasan seksual itu 0,58. Jadi ada sekitar 195.000. Nah ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Lalu kemudian karena ini anak yang juga harus disiapkan masa depannya, ada hak-haknya, maka kita semua diwajibkan untuk menjaga betul prinsip-prinsip perlindungan anak. Jadi kalau nanti ini masih mengikuti proses hukum, maka kami berharap identitas korban dijaga, lalu kemudian tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa adanya menggunakan inisial dan lainnya. Karena bisa jadi ini yang sedang dikembangkan oleh kepolisian bisa jadi menyasar ke tindak pidana lainnya. Kalau seandainya
menghimpun anak lalu kemudian untuk tujuan eksploitasi, ini bisa kena tadi 76I gitu ya. Sehingga nanti ini bisa menggunakan pasal berlapis. Dan kami tentu mengapresiasi lagi Pak, karena pasalnya sudah lengkap dan kami sih berharap yang terkait dengan dugaan pencabulan maksimalkan saja Pak, karena ini kan pengasuh pendidik gitu ya, bukan hanya maksimal ancaman hukuman 15 tahun, tapi bisa 20 tahun. 20 tahun karena ada tambahan sepertiga, karena dia adalah pengasuh. Jadi bisa ditambah sepertiga, jadi bukan hanya di batas 15, tapi bisa 20 tahun. Ditambah nanti tambahan pidana tambahan dan tindakan gitu ya. Jadi ini Kebiri ya Pak? Kebiri karena ini pencabulan tidak. Ngerinya yang di dalam lapas kan dipakai-pakai semua. Laki Ah, semua, videonya yang laki Pak. Nah itu, ya. Jadi kebiri hanya bisa digunakan untuk yang melakukan tadi persetubuhan terhadap anak. Persetubuhan terhadap anak ini adalah ketika ada perbuatan yang memasukkan alat kelamin ke alat kelamin korban. Itu baru bisa diterapkan hukuman kebiri. Ini 20 karena ada sepertiga tambahan dengan tambahan pidana tambahan dan tindakan. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, ini harap kasus yang tidak terulang lagi. Untuk bisa tidak terulang lagi, maka kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan di lingkungan kita, kalau seandainya ada tanda-tanda yang mencurigakan beroperasinya sebuah lembaga yang kemudian ada anak, lalu kemudian ada aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan. Karena prinsip tadi, semua lembaga yang mengasuh anak itu harus terdaftar ke institusi yang berwenang. Kalau tidak terdaftar, maka dia tidak punya hak untuk beroperasi. Jadi sekarang bukan bicaranya karena dia tidak terdaftar, karena sudah di polis lain Pak, jadi tidak ada hak untuk beroperasi kembali. Apalagi kalau nanti sudah inkrah menerima putusan gitu ya, menerima putusan dan sudah ada penetapan dari hakim gitu. Nah, tadi ditegaskan juga menggunakan undang-undang TPKS, kita berharap Pak dicek kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi. Karena ini yang menyedihkan itu anak-anak kita jadi korban alat. Iya Pak. Jadi anak ini sudah dirusak. Ya ada indikasi bahwa anggota bagian tubuhnya itu akibat dari perbuatan ini ada indikasi sudah rusak dan harus dipulihkan baik secara fisik maupun psikis gitu ya. Kita khawatir kalau nggak dipulihkan nanti anak-anak ini, coba cek dari tiga itu apa hubungannya, jangan-jangan yang satunya itu adalah dulu bekas muridnya ya, yang hilang itu juga jangan-jangan adalah masih satu grup gitu ya gitu. Memang Pak. Emang ya? Iya ya. Jadi ini yang harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai anak-anak yang sekarang jadi korban nanti jadi pelaku. Ini poin yang harus diingatkan gitu ya. Ini harus diwaspadai. Oleh karena itu, maka bagi yang akan menyelenggarakan layanan anak, jangan coba-coba untuk melaksanakan kegiatannya secara ilegal, karena nanti akan ada screening dari pemerintah, dalam ini dinas sosial. Apalagi kalau sudah ada kaitannya dengan tindak pidana di dalam panti itu, maka penyidik polisi bisa masuk ke situ. Dan ini proses panjang dari bulan Mei, dan alhamdulillah Polres Tangerang berhasil mengeksekusi ini, sehingga kita berharap kita bisa sama-sama melindungi anak-anak kita. Lalu kemudian kita berharap masyarakat juga ikut mengawasi gitu ya tadi. Lalu kemudian yang terakhir, kalau seandainya ada hal-hal yang sudah dikenali modusnya dan untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan, kalau kita mengetahui, mendengar, menyaksikan, maka segera lapor. Ini ada di sini, ada 110, ada 0822 111 10 110, atau menggunakan 129 layanan aduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau melalui WA 08 111 129 129. Demikian tambahan dari kami terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas
penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ai Mariati Solihah, Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolres Kota Tangerang beserta seluruh jajaran yang sudah bekerja keras dan sampailah sore ini kita bisa menyampaikan yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Pak Deputi PKA beserta seluruh jajaran, tentu pengungkapan ini dalam asistensi Direktorat PPA PPO Bareskrim Polri. Terima kasih Ibu Emma sudah hadir bersama kita beserta seluruh teman-teman. Di sini ada dari Dinas Sosial, ada DP3 AKB. Yang pertama, KPAI menaruh perhatian pada seluruh anak-anak kita yang menjadi korban situasi dan kondisi di yayasan atau panti sosial tersebut. Terlaporkan kepada kami dari masyarakat, informasi dan bahkan media, lebih dari 30 anak berada di yayasan tersebut. Ini mohon sekali bisa kita tracking by name, by address. Yang kedua, tentu beberapa anak yang sudah teradukan Pak Kapolres mengalami situasi kekerasan seksual. Ini kita harus sama-sama menaruh perhatian bahwa hari ini pemulihan menjadi hal yang sangat urgen. Ini tidak akan terungkap kalau tanpa mereka punya kesiapan untuk bicara dan berkata terus terang. Tentu saja kerja keras ini yang saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang menjadi pendamping. Di sini juga ada masyarakat yang mendampingi korban anak-anak kita. Di sini juga tentu Sakti Peksos dan seluruh teman-teman yang mendampingi anak-anak kita. Ini akan menjadi perhatian kami dalam konteks pengawasan. Di sini masa depan anak-anak kita harus kita pastikan mendapatkan perlindungan yang optimal. Yang kedua, kejanggalan pertama ketika yayasan ini seluruhnya anak-anak adalah laki-laki. Tentu bagi KPAI ada indikasi kuat bahwa kekerasan seksual yang terjadi adalah propaganda, bahkan bentuk-bentuk kejahatan seksual sesama jenis yang dilakukan turun-temurun. Boleh cek berapa puluh tahun lembaga ini berdiri. Ini yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu, pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan atas dasar pengungkapan pada kasus ini, serta undang-undang yang harus diterapkan selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, saya kira menjadi alat bantu kita untuk mengetahui apa yang terjadi di yang berkedok panti tersebut. Saya pikir hal-hal yang sudah dilakukan sejak 2 Juli ya Pak Kapolres, ini butuh effort luar biasa dan kami memberikan apresiasi. Mari kita dukung kawan-kawan. Kita tidak mau ada lembaga-lembaga yang kita hormati, panti sosial yang kita jadikan tempat yang sangat berharga bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Dinas sosial ya Pak sudah memiliki daftar, ada panti-panti yang memang di situ anak-anak kita tumbuh berkembang karena mereka tidak punya orang tua. Ini sesuatu yang sangat menjadi harapan terakhir bagi anak-anak kita, tetapi ada 2 pelaku di belakang kita yang menjadikan itu diduga justru menjadi kedok. Kita awasi pengungkapan dan penyelesaian kasus ini secara tuntas. Ini tentu menjadi langkah bersama dan kami meyakini bahwa Kota Tangerang akan berjalan secara simultan, beserta kita juga akan mengetahui kondisi adik-adik kita yang di luar. Nah, karena tadi baru beberapa yang disampaikan ya Pak, ini mohon jadi perhatian kita semua dan kami akan terus memonitor serta melakukan langkah-langkah koordinasi selanjutnya dengan DP3 AKB dan juga teman-teman dari Dinas Sosial, sekaligus juga koordinasi di tingkat pusat, karena ini juga tidak menutup kemungkinan adik-adik kita sudah ada yang di luar daerah Kota Tangsel ataupun dengan kepolisian lainnya yang memang bisa berkoordinasi untuk percepatan penanganan kasus ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilakan Ibu AKBP Emma Rahmawati yang mewakili Ibu Direktur Tindak Pidana PPA dan Perdagangan Orang Bares Krim Polri. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Kapolres, Pak Kabid Humas, Pak Deputi, Ibu Ketua KPAI dan dari pemerintah daerah Tangerang Kota. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Metro Tangerang Kota atas terungkapnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu panti asuhan di Kota Tangerang ini. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana komitmen Polri juga di dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak. Polri mungkin tadi sudah kalau secara data kasus memang sejalan dengan kasus yang sudah dipun oleh kepolisian bahwa kasus kekerasan seksual saat ini yang terjadi pada anak-anak itu menjadi kasus ketiga terbesar di persetubuhan, pencabulan dan kekerasan fisik psikis. Itu sangat luar biasa sekali untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak kita saat ini yang terjadi di Indonesia. Sehingga dengan data kasus yang sedemikian luar biasa, kita ketahui setiap hari pasti ada kasus-kasus yang melibatkan anak, perempuan, kelompok rentan lainnya. Sehingga berkaca kepada kasus yang diungkap oleh Polres Tangerang Kota ini, juga Polri secara menyeluruh berkomitmen bahwa di dalam memberikan perlindungan, penanganan, kemudian pemulihan terhadap korban, kami telah membentuk, tadi sudah disampaikan, membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, Direktorat PPA PPO, yang telah saat ini ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Direktoratnya adalah sebagai direktur adalah Brigjen Pol Dr. Anda Desi Andriani. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami bagaimana kami concern terhadap perlindungan, penegakan hukum, perlindungan, penanganan dan pemulihan terhadap korban, terhadap kelompok rentan, ya, kelompok rentan, perempuan, anak, buruh, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Itu menjadi komitmen Polri. Kemudian juga tidak terlepas juga kasus ini atas kerjasama antara pemerintah daerah dengan Polres Metro Tangerang Kota, juga kami di tingkat pusat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian KPAI dan stakeholder lainnya, Kemensos, Kemenkes, dan pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari peran serta dalam proses penanganan kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, baik di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Kota Tangerang ini, tidak hanya di lingkungan Polda Metro Jaya, tapi seluruh Indonesia. Mungkin itu sekali lagi kami apresiasi, Bapak. Kami juga sudah terus berkoordinasi dengan kewilayahan bagaimana kita dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak ini menjadi perhatian dari tingkat Mabes Polri, khususnya Direktorat PPA dan PPO ini. Mudah-mudahan kedepannya dengan terbentuknya Direktorat PPA PPO yang saat ini juga sedang disusun, akan dibentuk di beberapa Polda secara bertahap dan juga di beberapa Polres secara bertahap. Ini juga salah satu bentuk komitmen Polri di dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Mungkin itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Mulyani, kami persilakan. Beliau selaku Kepala Dinas Sosial Kota Madia Tangerang. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolres dan Bapak Ibu sekalian, para narasumber, rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Dari Dinas Sosial, kami pemerintah Kota Tangerang pertama mengapresiasi langkah upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Kapolres beserta jajaran termasuk Bareskrim, Polda, dan kami juga terus mendukung memberikan bantuan-bantuan kelengkapan yang diperlukan, termasuk rekan-rekan para OPD. Kami telah berkolaborasi, yaitu DP3 P2KB, memberikan pendampingan untuk pemulihan dari trauma dan lain-lain. Kemudian Dinas Kesehatan, pengecekan kesehatan,
kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan penelusuran dokumen kependudukan, dan alhamdulillah sudah mempunyai NIK semua dari 13 anak. Kemudian juga Dinas Pendidikan ada layanan pendidikan, jadi selama dalam perawatan kami Dinas Sosial di Rumah Perlindungan Sosial, kami membantu Pak Kapolres untuk bagaimana anak-anak ini tetap sehat selama dalam perawatan di Rumah Perlindungan Sosial sampai nanti kasusnya tuntas, dinyatakan tuntas oleh kepolisian, dan kemudian status anak ini kedepannya seperti apa. Kami juga sudah berkoordinasi, arahan tadi dari Pak Menteri Sosial bahwa bagi yang tidak punya keluarga orang tua bisa dirujuk di Sentra Mulia Jaya Kementerian Sosial. Itu beberapa langkah yang kami upayakan dan kami terus membantu pihak kepolisian. Kemudian tadi terkait yayasan ya. Yayasan menurut catatan kami, Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini benar tadi sampaikan Pak Kapolri belum terdaftar di Dinas Sosial Kota Tangerang. Jadi Bapak Ibu sekalian, aturannya sebenarnya namanya LKS ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang menjadi kewenangan kami ini diatur di dalam peraturan Menteri Sosial. Fungsi LKS ini sebagai bagian dari peran serta masyarakat. Di samping pemerintah daerah, ada peran serta masyarakat yang ingin mendirikan lembaga kesejahteraan sosial untuk sama-sama bersama pemerintah daerah membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial. Lalu kami aturannya adalah bagi mereka yang membentuk LKS itu wajib mendaftarkan kepada Kementerian Sosial atau instansi yang mengurusi urusan sosial, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi itu aturannya. Jadi dengan pendaftaran ini menjadi bahan kami untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Lalu kami juga terus mendorong bagi yang sudah terdaftar agar terus melakukan akreditasi. Ada akreditasi A yang mandiri ya, B, C dan seterusnya. Nah, kenapa harus didorong agar mereka ini LKS ini memiliki standar layanan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak melakukan praktek-praktek ilegal dalam melayani masyarakat yang mempunyai kebutuhan permasalahan sosial yang perlu dibantu gitu. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Demikian Pak Kapolres, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Selanjutnya kami persilakan Bapak Tihar dari Kepala DPA P3KB Kota Tangerang. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pak Kabitumas, Pak Kapolres, Bapak Ibu para narasumber, rekan-rekan sekalian, bahwa Dinas DP3AB 2KB kami memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, salah satunya adalah terkait dengan pengaduan perlindungan anak dan perempuan. Kami dalam hal kasus Yayasan Panti ini, yang kami terima adalah pelaporan dari masyarakat. Pelaporan dari masyarakat bermula, laporan dari masyarakat, kemudian kami melakukan asesmen bersama rekan-rekan. Ya, bersama rekan-rekan kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini PPA Polres Metro Tangerang Kota. Dan sekali lagi kami terima kasih Pak Kapolres beserta jajaran Kepolisian Kota Metro Jaya juga yang dalam hal ini cepat untuk penanganan ya Pak. Kami memiliki layanan 24 jam ya, memiliki layanan 24 jam pengaduan terhadap perlindungan perempuan dan anak, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kemudian juga kekerasan terhadap anak, pencabulan, bahkan pemerkosaan, juga hal lain. Kami ada di kantor Gedung Nyimas Melati Pak. Kantor kami 24 jam, dibantu dengan praktisi hukum, 2 ada juga dari psikolog yang kami saat ini anak-anak kita setelah dilakukan evakuasi pada malam Jumat bersama kepolisian dan dinas sosial,
Dan sampai hari ini kami melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita, pemulihan kepada anak-anak kita. Dan ya, kami juga memberikan kesehatan dan lainnya yang berupaya kepada anak-anak kita secara psikologisnya kembali bangkit. Dan selanjutnya kami minta kepada semua, mohon izin rekan-rekan, menjadi pelopor dan pelapor. Apa yang tadi Pak Kapolres sampaikan, jadi menjadi pelopor dan pelapor ini bagian dari tugas pokok fungsinya kita dan juga dari masyarakat. Karena keterbatasan kita membutuhkan masyarakat. Mungkin masyarakat terdekat dengan yayasan atau lain-lain akan cepat mendengar, melihat, bisa melaporkan. Jadi itu fungsinya, jadi kita bisa melakukan tracking terhadap pelaporan. Itu sekali lagi Pak Kapolres, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.